Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Waalaikumsalam. Nah, ini seperti kata Uni ya. Kita 2026 ini pembukaan kita membacakan doa itu ya, yang mana ya. Ya, doa belajar. Kita bacakan doa bersama ya, pembukaannya ya. Ya, Ya. Nah, ini saya tampilkan ya. yuk. Nah, kita mulai acara kita ini dengan membacakan doa belajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir Li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Alamin. Baiklah, pertama-tama kita bernikmat sehat hari ini dapat melanjutkan acara pelatihan ini. Pelatihan hari ini dua-duanya At-Taubah Bapak Ibu ya, teman-teman. At-Taubah 20 sama At-Taubah 23. Yang pertama At-Taubah 20 Pak Atta, nanti yang kedua saya 23. Baiklah, kita mulai saja acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita lakukan hari ini memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Silakan Pak Atta, Pak Mursyid, dibantu Pak Mursyid. Saya mau takziah sebelah rumah tetangga. Sip. Jadi anak mereka berdua nih di Inggris Pak, nunggunya. Oh, nunggu itu dulu. Jadi di rumah ini tinggal istrinya sendiri. Kami jadi DRT ini kami membantu lah ya kan. Ya. Nah, itu silakan Pak Atta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita semuanya khususnya warga KMP dan lebih khusus lagi kepada Pak Sultan Parmato, kami ucapkan banyak terima kasih bisa hadir pada pagi hari ini saat saya sebelum latihan di kelas dengan Uni. Dan tidak lupa juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti latihan pada pagi hari ini, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Mohon koreksinya nanti pada saat setelah saya menguraikan slide per slide. Untuk itu saya akan bacakan dulu ayatnya. Seperti kita ketahui, saya mendapatkan tugas pada surat At-Taubah ayat 20. At-Taubah jangan pakai bismillah Pak Atta, pakai auzubillah aja. Iya. Taus. Berarti diganti lagi ya. Iya. Enggak, yang di atasnya aja ganti. Iya. Tempel. Tahu saja ya. Taus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim aqzamu darajat. Jangan enggak boleh panjang. A'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Waktu Pak Atta baca darajatan itu jangan enggak panjang Pak Atta. Darajatan langsung. Oh iya. Saya ulang dari ini ya, dari a'zamu ya. Boleh. A'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Sebaiknya Pak ini berhenti di indallahi, kan apa tanda wakafnya kaflam. Kaflam itu lebih bagus berhenti. Iya. Kita lagi wakaf salah. Ulang lagi supaya biasa nanti di kelas. Boleh, mau diulang. Ulang ya. Saya ulang dari awal aja.
Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Enak ini, Harun pakai. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ya. Ya, tolong koreksinya baru pertama latihan. Ya, Bapak Ibu, mohon masukannya ya. Wirida. Ya. Allahi. Lamnya di tengahnya itu terlalu tinggi, enggak sama. Ya, nanti bismillah ini mau diganti dengan Iya. apa, ta'awuz? Nggak pakai bismillah kan? Ya, nggak pakai at-taubah, nggak pakai bismillah. Sabilillahi, sabilillah. Oh ya, Lam sama ya. Allah itu yang tengahnya terlalu tinggi. Tengahnya enggak nggak boleh sama. tinggi. Tapi Harus kan tinggi. tengahnya Tinggi itu yang- memang lebih tinggi kan Enggak, daripada kiri kanan. enggak. Tinggi yang kanan menurun dia, Pak Ta. Lebih tinggi yang kanan, enggak? Kanan dulu, tengah, baru yang paling kiri. Oh iya. Yang lain bagus sudah. Ini Pak Ta, gitu. Lebih tinggi kanan. Lebih tinggi dikit. Iya. Itu aja nanti saya tambah dikit ya. Ya, Ya tambah aja bismillahnya nanti dikit, saya Pak Ta. bismillahnya nanti saya kasih tutup dengan Tutup taut aja ya. bisa itu. Atau nggak usah taut, ditulis tautnya di atas. Tulis lah, Oh iya ya. tulis. Ya. Nah, lanjut Pak Ta. Ya lanjut ya. Mm-mm. Baik, selanjutnya saya akan bacakan penggalannya. Penggalan Quran surat At-Taubah ayat 20. Itu ayat 20 ya Pak. Maaf Pak Mursid. Terdiri dari 3 bagian dengan 19 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai dengan 12, bagian kedua penggalan 13 sampai dengan 15, dan bagian ketiga penggalan 16 sampai dengan 19. Pak Ta, Ya, itu yang wakaf yang di Alif lam. penggalan 12 itu lam alif itu enggak satu Tidak. penggalan, dia belum sempurna artinya. Itu Jadi cuma dua. dua penggalan berarti ini. dua penggalan dua aja ya bagian. jadinya ya. Dua Oh, bagian, iya. 1 sampai Dua 15. 1 sampai 15, baru 16 sampai 19. Iya, iya. Jadi hanya 2 penggalan ya. Nah, 2 penggalan. 2 bagian. Hanya Dua 2 bagian. penggalan, 2 bagian. 16 sampai 19. Ya, terima kasih Bu Rida. Ya. Ya, saya bacakan ini juga nanti saya ganti dengan taut ya yang atasnya. Ya, ya. Baik, penggalan Quran surat At-Taubah ayat 20 terdiri dari 19 penggalan. Penggalan pertama allazina. Penggalan kedua amanu. Penggalan ketiga wa. Penggalan keempat hajaru. Penggalan kelima wa. Penggalan keenam jahadu. Penggalan ketujuh fi. Penggalan keenam sabilillahi. Kan 8. Penggalan Penggalan ke-8 ya, penggalan ke-8 sabilillahi. Penggalan 9 bi. Penggalan 10 amwalihim. Penggalan 11 wa. Penggalan 12 anfusihim. Penggalan 13 a'jamu. Penggalan 14 darajatan. Penggalan 15 indallahi. Penggalan 16 wa. Penggalan 17 ulaika.
Penggalan ke-18 Humu. Penggalan terakhir 19 Al-Faizuna. Oke nih, oke. Ya, baik, saya lanjutkan dengan uraian Quran surat At-Taubah ayat 20 penggalan 1 surat pertama penggalan 1 sampai dengan 6. Penggalan 1 Al-Lazina merupakan bentuk kata penghubung jamak. Artinya orang-orang yang. Penggalan kedua Amanu bentuk kata kerja lampau dengan ciri KKL-nya waw sukun alif di akhir kata. Sekaligus pelakunya hum. Akhir katanya amina, polanya af'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka telah beriman. Penggalan ketiga wa, bentuk huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keempat hajaru, bentuknya kata kerja lampau dengan ciri KKL-nya waw sukun alif di akhir kata, sekaligus pelakunya hum. Akhir katanya hajaro dengan pola fa'ala, ada di Kamus Munawir halaman 1489, artinya mereka telah berhijrah. Penggalan kelima wa merupakan huruf bermakna, artinya serta. Penggalan keenam jahadu, bentuk kata kerja lampau, ciri KKL-nya waw sukun alif di akhir kata, pelakunya hum. Akhir kata jahada, pola fa'ala, ada di Kamus Munawir halaman 217, artinya mereka telah berjihad. Ya, silakan ada di penggalannya. Oke, ini aja masalahnya nih. Kata penghubung jamaknya nggak ditulis gitu. Itu KPJ-nya kan sudah di atas. Oh, jadi nggak usah tulis lagi ya? Tabel jadinya Pak Tang. Ya, boleh. Ya, siap. Ya, Takut lupa Bu Rida. ya, ini berjihad dengan D. Ya? Dengan D, ya. Apa Oh, iya. ada masukan, Atin? Enggak, itu KPJ-nya Pak Hatta tulis, takut nanti ngeblank ini KPJ apa ya gitu. Ya, udah saya ini. Oh, enggak, jangan 2 kali ditulis. Di catatan Pak Hatta aja tulis, nggak apa-apa. Iya. Yang ditampilkan double jadinya. Saya hapus saja kata penghubung jamaknya ya. Nah, kalau enggak ini mau ditulis di atas, boleh. Mau yang dicoret ini yang ditulis, enggak usah di KPJ, boleh. Nggak usah, udah KPJ-nya aja udah. Oke. Kata penghubung jamaknya nanti saya hilangkan aja. Nah, Ya. Untuk alazi za-nya kurang maju dikit. Za-nya. Kurang naik ya? Ya, ini kakinya kurang panjang dikit. Iya. Alazi, z-nya. Alazi. Alazi, penggalan 1. oh, za-nya gitu. Kurang kakinya kurang maju dikit ya. Oh, Ininya, kakinya ya? Oh, iya. Ya, kaki itu. Ya, terima kasih. Udah ini kelihatannya ya. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya slide kedua. Slide kedua penggalan 7 sampai dengan 10. Penggalan ke-7 fi, bentuk huruf jar, artinya pada. Penggalan ke-8 sabilillahi, bentuknya kata benda menjemuk dengan ciri KBM. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama sabili, bentuknya kata benda superlatif tunggal. Aslinya sabilun, karena didahului huruf jar menjadi sabilin. Karena bermanjemuk menjadi sabili. Ciri kata bendanya didahului huruf jar, ciri SL, ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga dari akar kata. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata sabala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada di Kamus Munawir halaman 607 untuk akar kata. Arti yang dicari ada pada halaman 608, artinya jalan. Kata benda kedua Allah,
artinya Allahi, artinya Allah. Arti KBM sabilillahi, jalan Allah. Penggalan ke-9 bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-10 amwalihim. Amwalihim itu mimnya kasrohnya ketinggalan ya. Oh, bukan kasrahnya, sukun mim. Sukun ya. Sukun mim. Amwalihim merupakan kata benda menyemuk. Ciri KBM KB1 tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama amwali, bentuknya kata benda kata kerja objek jamak. Aslinya amwalan, karena didahului huruf jar menjadi amwalin. Karena bermajemuk menjadi amwali. Ciri kata benda didahului huruf jar, ciri objek jamaknya patah ten, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata mawala menjadi mala. Di sini berlaku kaidah huruf sya poin 2. Ada masukan, Bapak dan Ibu? Ini untuk sabili itu yang pertama kali di aslinya kurang, atau kata benda pertama itu kurang salah ya nulisnya, sabili kurang apa itu, sukun ya, sukunnya nggak ada ya di sabili. Oh iya. Di sabili semuanya Oh, ya, ada. sabili. Terus ciri kata bendanya kurang, karena di Tanwin. situ lun ya, jadi tanwin kurang. Sabil. Jar tambah tanwin di sini ya. Juga di amwalihim juga ya. Sama ya, betul. Kurang tanwin. Terus itu PKBJ-nya karena dia mau menyebutkan fathah jadi afalan, bukan burida. Ya, benar. Afalan. Oh iya. Iya. Terus saya mau tanya Bu Rida, kalau yang penggalan 8 sabilillahi, Allah di sini kan Allahi. Itu perlu ditulis aslinya nggak Bu? Iya, ditulis. Aslinya Allah itu. Iya, karena kata benda kedua ya kan? Ya, karena kata benda kedua menjadi Allahi. Perlu. Ya, gitu aja sih. Nanti saya tambahkan ya. Nah, kemudian tambahan juga, ini asli yang penggalan 8 ini bukan sabilun tapi sabilan. Dia keterangan objek ini. Keterangan tempat dia kan. Nah, makanya arti kalau keterangan tempat itu di sini, kan pada. Kan di dalam Allah gitu kan? Ya, kalau dia otomatis dia objek ya. Di mana? Bukan objek, keterangan dia yang objeknya yang amwalihim. Oh, amwalihim. Ya. Jadi nanti kita waktu mengartikan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta benda mereka dan diri-diri jiwa-jiwa mereka gitu ya di jalan Allah. Nah, gitu. Di jalan Allahnya di belakang ya. Nah, iya, karena objeknya didahulukan. Makanya yang fi sabilillah ini dia keterangan objek jadinya. Makanya aslinya ini sabilan. Pakai alif ininya kan? Iya. Itu aja. Tapi untuk kata bendanya kalau tunggal tetap fa'ilun ya. Iya, tetap. Kalau tunggal tetap didomahtainkan. Itu aturan dari alasannya aja. Iya. Kalau menurut posisinya dia fathah ini. Apa ini? Ciri kata benda huruf jar dan tanwin, ciri SL. Sabili ini ada jamaknya fathah, rasanya enggak fathah. Ada jamaknya. Kalau ada jamaknya baru kita tulis tunggal. Jadi enggak perlu ya. Coba lihat, rasanya enggak ada jamaknya ini. 607. Rasa-rasanya ya. Oh, ada.
Ada. Betul. Kalau ada jamaknya boleh kita tulis tunggal. Iya. Oke, udah. Yang lain tidak ada masalah ya. Jangan lupa disabili itu Pak Atta. Ya, Ya sudah kan, sudah ini sabili. sukunnya Ini kan ya? belum ya? Enggak, Bentar, semuanya itu ini. ada sukunnya ketinggalan ya? Sukunnya ya. Ya, nanti Jadi harusnya ya, sukun dia semuanya dikasih ya. harokat. Dikasih harokat semua tuh. Hmm, Dan iya-nya, di iya-nya. ya ya. di atas ianya itu sukun kan? Ini malah sabilin. Nah, ini apa ini ada kasrah ininya. Iya, makanya itu iya-nya dikasih kasar semua. Oh, Ya, itu. kasih kasrah semua ya. Iya, heeh. Oh, ya, sabilin. Fa'ala fa'ilun. Sabili. Udah. Ya Pak Ta? Ya, Screenshot aja Pak Ta. udah, udah saya foto. Sudah ya. Udah ya. Selanjutnya Pak, Lanjut Sid. tolong. Slide Sid. Selanjutnya slide ketiga, penggalan 11 sampai dengan 12. Ya, 11 sampai 12. Kan harusnya 11 sampai 14. Oh, terpotong. Potong Pak Mursid. Wah, sampai 14 itu harusnya Pak Mursid. Tadi uraian Pak Atta kan saya menyesuaikan aja karena Iya, tadinya ada lah penggalan di situ. kedua bagian Tadinya pertama tadi itu sampai Oh, iya, 11 sampai penggalan Oh, 12. iya. Terus karena nyambung-nyambung saya potong aja karena menyesuaikan gitu. Iya, betul itu. Tapi nanti dia Nggak apa-apa lah. Nanti a'zamu digabung ya. darajatan indallahi kan satu ini juga kan? Iya. Nanti Udah, jadi nggak apa-apa ini. 11 sampai 14 nanti digabung lagi Pak Mursid ya karena lamnya. Iya. Ya, Iya. baik ini dulu saya bacakan ya. Penggalan set ketiga, penggalan 11 sampai dengan 14. Penggalan ke-11 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-12 anfusihim bentuknya kata benda majemuk. Ciri KBM kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama anfusihim bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Aslinya anfusan karena didahului oleh wa sambung menjadi anfusin dan bermajemuk menjadi anfusi. Ciri kata bendanya tanwin, ciri objeknya fathah ten, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata nafisa, pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggal nafsun, pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamak af'ulan. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 461 untuk akar kata. Kata yang dicari ada di halaman 462, artinya jiwa-jiwa. Kata kedua merupakan kata ganti. Him artinya mereka. Arti KBM anfusihim, jiwa-jiwa mereka. Ya, bisa dikoreksi yang slide ini dulu Bu Frida, Bapak Ibu. Ya, rasanya enggak masalah ini. Cuman nanti enggak usah digabung dengan yang setelahnya aja Pak Ta, ini aja yang Pak Ta ulang salin lagi sehingga dia bisa penuh satu slide. Jadi ini kan kecil slide-nya. Oh ya, ini Nah, jadi diperlebar aja ini kolom bisa aja menerangkan anfusihim ini saya Pak. itu sampai slide ini sampai penggalan 14 Bu Rida. Cuman kan dipotong aslinya kan sampai 14 ini. Kalau sampai penggalan 14 yang indallahi sendirian dia. 14 indallahi sama wa ulaika. Oh, jangan, itu kan beda ininya. Beda. Sampai Udah beda penggalan 15 bagian. Pak Atta. Beda bagian. Beda bagian, nggak bisa Beda bagian Pak Atta. Jadi a'zamu darajatan indallahi itu jadikan aja satu slide. Oh, ini tetap, jadi ini satu slide ya? Ini satu slide, cuman kalau bisa Pak Atta salin lagi, dilebarkan. Sehingga ini kan agak terlalu rapat jadinya kan. Karena kolom untuk anfusihim itu kan kecil gitu. Diperlebar aja. Berarti slide ketiga ini wa anfusihim aja ya? Boleh ya. Nah, slide keempat a'zamu sampai dengan indallahi. Sampai indallahi. Ya. Nah, kan itu satu slide.
Oh, Udah boleh, habis boleh. dia kan? Ya, Kalau digabung dengan wa ulaika itu udah slide bagian baru, bagian 2 kan? ya. Slide ke terakhir itu berarti wa ulaika bagian kedua ya, sampai humul faizun ya. Heeh. Ya boleh, nanti saya ganti. Ulaika humul faizun. Ya, ini Udah, jadi dari penggalan ini lagi, ya, penggalan 13 sampai 15 tadi. Sip. Nah, ya. ya, saya Nah, lanjutkan. ini udah digabung sama Pak Mursid. Oh iya. Mm-mm. Ya, Tinggal Nggak dibacain dulu, nggak dibacakan dulu arti ini karena Belum sampai belum kan arti. sampai Ini 15. yang salah tadi udah. Pak Ta. Sampai 15 anunya Heeh. bagian 1. Jadi arti bagiannya digabung, arti bagian yang sampai penggalan 12 1 tadi 2 dengan menjadi 1 selesaikan jadi penggalan 15. sampai 15 ya. Nah, digabung sip. Nah, gabung dengan itu. Gitu. ayo Pak Ata. Ya, saya lanjutkan penggalan 13 sampai dengan penggalan 15. Penggalan 13 jamu, bentuknya kata benda superlatif, ciri KBSL sesuai pola, akar katanya azuma, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda af'alu. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 272, lebih besar. Penggalan keempat, أكثرهم صلاة علي. Kata Rasulullah, nanti yang paling berhak denganku di hari kiamat siapa? Yang paling banyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Saudara, jangan pernah Anda berpikir sholawat Anda bertepuk sebelah tangan pada hari ini, saudara. Rasulullah sendiri yang mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, "Ainama kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni." Dimanapun kalian, salawatlah kepadaku karena salawat kalian sampai kepadaku, kata Nabi Muhammad. Bahkan saudara, Al-Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi salati ala al-Habib Syafi', beliau meriwayatkan satu hadis. Hadis ini harus jadi renungan kita untuk salawat, saudara. Apa isi hadisnya? Pola kata bendanya fikla, ada di kamus Mahmud Yunus halaman 282, artinya di sisi. Kata keduanya Allahi, artinya Allah. Arti KBM indallahi, itu artinya juga ketinggalan di sisi Allah. Ya, silakan Bapak Ibu. Tolong masukannya Bapak dan Ibu. Kalau akzamu ini kalau sebenarnya kan lebih pasnya lebih tinggi ya, cuman di kamus kok lebih besar mungkin ya. Enggak, di sini ini aja dulu. Di arti keseluruhan boleh kita ganti. Oh iya, iya. Ya di keseluruhan saya bikin tinggi jadinya. Ya, di sini nggak apa-apa. Ada ya. Nah, mungkin untuk penggalan 13 ini artinya kan kalau SL itu pakai yang ya. Yang lebih besar ya. Nah, itu tambahkan yang di sini. Iya. Kemudian bukan ciri KBSL, ciri KB atau dan SL-nya atau ini aja. Berarti ciri kata benda dan ciri SL-nya sama, sesuai pola aja gitu. Oh, ciri KB-nya sesuai pola. KB garis miring SL gitu. Oh iya. Jangan langsung ciri KBSL. Iya. Kata azuma Pak PKB af'alu ya. Oke, derajatan. Ini enggak objek ini. Bukan objek kata. Bukan ya? Enggak. Keterangan nih. Ciri tunggal berarti sesuai kamus ya.
Kamus. Sesuai kamus. Nah, artinya lihat di Munawir 395 Oh, derajat artinya. 395, 396. 395, 396. Munawir ya. Buka lah dulu ada itu. Deraja itu ya, Bu. Itu Iya, daraja kalau deraja di sini kan yang berjalan itu kan tuh. kan 395, 396. 395 akar katanya. Akar katanya kan ya itu yang daraja. Nah, Iya. di belakang dia 396. Derajat itu kan darajatun. Ad-darajatu. Karena pakai alif lam. Belakangnya. Iya. Di terjatuh baris Kan keberapa? derajat ini ambil dari bahasa Arab ini, darajata ini. Darajatun. Ada ya? Iya. Baris keberapa itu bisa yang 306 itu? 396-nya yang baris yang kanannya nomor berapa dari atas ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang Oh ya, kedudukan pangkat derajat ini ya. yang di atas. Ya, derajatun itu. Derajatu. Kan darajatu, ad-darajatu kan? Iya. Karena pakai alif lam kan enggak ada tanwin. Iya. Derajat ya. Ya, derajat. Derajat itu sama dengan kedudukan ya. Jadi lebih tinggi derajatnya atau lebih tinggi kedudukannya gitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia artinya sama sebetulnya martabat itu ya, sama derajat ya. Kalau martabat apa ya? Beda enggak kalau Dalam martabat bahasa itu? Indonesia sinonimnya mungkin Bu Rida. Sinonim. Tapi karena darajatun ini udah diambil sebagai bahasa Indonesia derajat. Iya. Jadi itu Pas yang lebih tepat. derajat ya. Ya, artinya kita ambil di halaman 396 ya. Iya. Indallah. KBM. Ini apa ininya? Oh ya, KB khusus ya. Khusus ya. KB khusus karena tidak ada akar katanya Tidak ya. ada akar kata ya. Kata tidak berakat kasrah di satu. Nah, ini yang Allahi sama dengan yang tadi Pak Ta ya. Aslinya Allaha karena kata kedua dari KBM menjadi Allahi gitu ya. Iya. Pak Ta uraikan yang ini Allah ini. Ada aslinya sini. Karena kata kedua jadi Allahi ya. Kalau apa tadi fisabilillah tadi Allah juga ya aslinya ya. Fisabilillah. Iya. Allah apa Allahu kalau Allah. Sama ya. Karena kata kedua menjadi Allahi ya. Ya, makanya tadi sabili itu aslinya sabilan, Pak Ta bikin sabilun kan? Iya. Oh iya. Jadi Allah aslinya. Dia kata kedua itu ikut yang pertama. Kalau yang pertama domah dia domah juga yang kedua. Kalau fathah yang pertama, fathah juga yang kedua. Dah? Bu Rida, itu indah bentuknya nggak ada? Ada itu, KB khusus. Oh iya, di bawah indahnya itu Bu. Di bawah indah Bu. Oh iya. Dah ya? Ya, ini. Arti bagian 1. Saya bacakan ya arti bagian 1 sampai indallahi ya. Ya, itu kan sudah digabung sama Pak Mursid. Ya. Saya bacakan aja ayatnya ya. Iya.
allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim anfusihim a'zamu darajatan indallah. Artinya, orang-orang yang telah beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya. Kita ubah dikit ya Pak Atta. Sebentar Bu, sebentar. Karena tadi kan objeknya apa tadi? Amwalihim dan wa anfusihim itu kita tarik setelah kata kerjanya ya. Iya. Tolong sih bisa langsung diperbaiki ya. Pak Farid. Orang-orang yang telahnya hilangkan aja. Orang-orang yang beriman. Kepindah. Sebentar ya Bu Ermi, sebentar. Orang-orang yang beriman dan berhijrah. Ya, jangan dan lagi serta. Kan sudah dan itu kan, dan berhijrah. Yang itu serta yang dibuka. Tadi yang sertanya tadi itu ya. Aduh. Kecil, serta berjihad. Dengan di jalan Allah jadi dipindahkan setelah jiwa mereka. Setelah jiwa mereka. Sebelum adalah itu. Itu. Titiknya hilang aja. Di jalan Allah. Antara di dengan jalan dipisah. Kan menunjukkan keterangan tempat kan. Adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah ya. Jadi orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya udah. Baca lagi Pak Atta. Ya. Tunggu yang barusan. Ya, arti arti bagian 1, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya, Bu Ermi, apa yang mau ditanya tadi? Tanya yang sabilillah tadi aslinya sabilan atau sabilun? Sabilan, karena dia keterangan objek itu sebenarnya. Oh iya, kayaknya tadi yang ditulis itu sabilun ya. Iya, tapi kan udah kita perbaiki tadi. Diganti jadi sabilan tadi Bu Ermi udah koreksi ya. Ya. Selanjutnya bagian kedua. Bagian kedua penggalan 16 sampai dengan 19. Penggalan 16 wa merupakan bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-17 ulaika bentuk kata tunjuk jauh artinya mereka itu. Penggalan ke-18 humu merupakan kata ganti aslinya hum karena alif lam bertemu 2 sukun untuk bisa dibaca diberi harokat domah menjadi humu artinya mereka. Penggalan terakhir penggalan 19 al-faizuna merupakan kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata bendanya alif lam, ciri jamak waw sukunna, ciri PA, ciri pelaku aktif huruf pertama akhir kata patah panjang, huruf kedua akhir kata kasroh. Akhir kata fawaza menjadi faza berlaku kaidah 1 Rusia poin 2. Ya, pada
Dalam akhir kata, huruf waw dan ya di tengah akhir kata berubah menjadi alif. Kalau kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggal fa'izun, fa'ijun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak fa'iluna. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 325, artinya orang yang menang. Ini aja tambah yang pengalaman 17 Pak Atta itu kata tunjuk jauh jamak. Karena kata tunjuk jauh itu ada yang jamak, ada yang tunggal. Kalau zalika itu contohnya kata tunjuk jauh tunggal. Kalau ini jamak. Karena jamak itulah kita tambahkan mereka itu. Oh iya, nanti saya tambahkan jamaknya. Jamaknya. Iya. Penggalan 19, Rida, Ya. itu cirinya PA dulu baru jamak ya? PA dulu baru jamak. Ini apa ditulis? Oh, jamak dulu ya. Diurut mengurai ciri itu kan KB dulu, PA dulu, baru jamak gitu. Sesuai yang ditulis itu. Urutannya. Artinya Jadi, orang-orang yang menang apa orang yang menang? orang-orang. Orang-orang ya. Ya, orang-orang. Ciri jamaknya setelah ciri PA ya? Ya, sesuai ini kan kita menamakannya KBPA jamak. Nah, ciri KB dulu dijelaskan. Kemudian yang kedua ciri PA. Kalau ada objek, semi objek, ciri objek. Nah, ciri jamak. Nah, seperti itu. Ya. Sesuai penamaan ini. Iya, iya. Jadi urut ya. Jadi yang jamak ini ya, ciri jamak ini pindah sini Pak Ta. Di bawah ciri PA ya. Ya. Nah, ini dia. Gitu ya. Ya. Faizun. Faizun. Ini terlalu jauh jaraknya ini nulisnya Pak Ta nih. Faizun. Nah. Oh iya, iya. Nah, harusnya seperti ini ya, kayak gini. Dekat dengan fa'alanya itu, jadi takut mepet juga dengan di atasnya. Oh, ini aja geser ke kanan. Kanannya ya fa'izunnya ya. Nah, fa'ilunnya ini geser ke kanan. Oh iya, iya. Boleh. Nah, ini bagus ini kan fa'ilunnya benar, berdekatan dia. Ini kayak musuhan dia. Ya, karena menghindari ada fa'ala di atasnya itu, takut mepet. Oh gitu, geser aja kanan. Nggak masalah, geser kanan dikit. Mana enggak ada ini dempet dengan atas. Kalau nanti izunnya itu ada domah T-nya nanti senggolan dengan lamnya di atas itu, kepepet dia gitu. Geser ke sini Pak Ta. Nulis Pak Izunnya di sini misalnya gitu kan. Pak Izun, nah sini ditulis Pak Izun gitu ya. Nah, jadi kan ada jarak, nah ini dikirikan lagi. Jadi selang-seling sini gitu. Ya bisa. Ya estetikanya ini lagi kan, di mana yang ini. Dah. Arti ke bagian kedua. Ulaika humul faizun. Dan mereka itulah orang-orang yang menang. Nah, di arti terakhir ini boleh kita ganti dengan orang-orang yang beruntung gitu. Oh iya. Nah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kan enggak cari untung rugi kan? Nah, makanya lebih pas ini. Bukan menang dan kalah gitu ya. Kalau menang tuh kalah. Orang-orang yang beruntung. Ya. Arti, ya, bacakan arti keseluruhan ya. Kan gabung aja. Arti keseluruhan surat At-Taubah ayat 20. Di jalan nggak di copy aja yang dari tadi Sid. Arti bagian 2 itu di copy aja ke sini. Daripada salah-salah ini. Nah, ini diambil. Ya. Arti keseluruhan surat At-Taubah ayat 20. Ini ayatnya saya bacakan lagi karena kan tidak terlalu panjang ya. 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 Saya bacakan lagi yang lengkap ya. Ya.
Mungkin Al- rata tengah aja Pak Asif. Arti keseluruhan surat At-Taubah ayat 20 sebagian berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan mereka itulah orang yang beruntung. Orang-orang. Dia kan jamak. Tolong Pak, Orang-orang. tambah satu. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Berarti arti bagian kedua tadi Udah tambah orangnya 2 kali tadi. belum. Bisa Pak Mujid tolong. Itu ayatnya nggak pakai bismillah ya, Rida? Ya, nanti dia Enggak, tadi udah dikasih masukan. Oh iya. Kayak ta'awus. Mau diganti nih semua. Tempel lagi. Ya. Supaya lebih bagus tampilnya derajatnya diturunkan, diketuk ke bawah sih. Arti derajat itu. Kasihan udah. Udah. Sip. Sudah. Alhamdulillah ya Pak Atta, sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikian tadi uraian surat At-Taubah ayat 20. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rida dan Bapak Sultan Permato dan Bapak Ibu semuanya yang menghadiri latihan pada pagi hari ini. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Pak Andi sudah datang. Pak Atta mau latihan di kelas utama.